Memancing toman di sini agak unik, karena speedboat dibiarkan tetap melaju pelan atau drifting, sementara para pemancing melempar umpan ke spot potensial. Strike! Ini di Sungai Hulu Gaung nih. Tomannya besar-besar terkenalnya. Ngelawan dia. Berapa kilo kira-kira, Bang? Menggunakan umpan soft lure, toman berukuran cukup besar berhasil landed di atas speedboat dengan sempurna. Salah satu contohnya toman Sungai Hulu Gaung, Indragiri Hilir, Riau nih, lihat nih. Dan ini termasuk yang nggak terlalu besar ya, Bang. Ukuran-ukuran segini ya. Katanya sih sebenarnya di sini banyaknya 3 kilo up, jadi dari 3 sampai belasan kilo. Lihat nih, kalau toman coraknya emang cantik banget, batik. Terus dia karena emang airnya hitam ya, jadi warnanya menyesuaikan banget sama si airnya. Biasanya kalau misalnya warnanya agak putih, toman ini kelihatan biru nih si coraknya ini. Oke, mancing mania strike back, mantap. Kali ini tim Mancing Mania Strike Back singgah ke daerah selatan Riau, tepatnya di Tembilahan Indragiri Hilir. Kali ini saya ditemani salah satu warga lokal yang juga bisa dibilang kuncennya spot mancing di aliran Sungai Gaung. Speedboat melaju pelan supaya spot sarang ikan tidak luput. Fish on! Umpan tekong saya langsung mendapat respon positif dari penghuni sungai. Sambil mengendari speedboat, Rian masih sanggup untuk menghadapi perlawanan ikan. Terus mas bro. Perlawanan sang predator sepertinya sia-sia saja. Toman dengan bobot 2 kg berhasil dipaksa naik ke perahu. Ukuran yang cukup bagus nih sebagai pembukaan strike. Mancing Mania Strike Back, mantap. Woi, mana ikanmu? Ini ikan aku. Oke, ini kipas-kipas mas bro. Fish on! Joran jenis baitcaster yang saya gunakan melengkung kuat melawan tarikan ikan. Tenaga dan kekuatan tarikannya berbeda dengan ikan sebelumnya. Mainkan dulu bang. Oke Bang Ali. Beberapa kali tali pancing tertarik keluar dari reel saya. Bos, Tenang keluar, oke. benang keluar terus. Sabar aja dulu bang. Siap. Tembus. Tembus. Bayangan ikan mulai terlihat dari dalam air. Inilah ukuran toman yang memang kami cari-cari. Kuat tak? Gede-gedean aja ya, jangan banyak-banyakan ya. Wih, besar sekali. Ini saya udah jarang banget, jujur saya udah jarang banget dapat toman-toman besar kayak begini. Ini sih gila banget sih. Ini kayak gini, coraknya emang udah jadi. Dan udah tarikannya juga udah gila banget. Wih, dan harus pakai di sini ternyata nggak mau dia makan pakai yang lur-lur tenggelam. Dia mintanya pakai yang di atas, pakai top water. Mancing Mania Strike Back, mantap! Beratnya hampir mencapai 5 kg. Saat ingin merilis toman yang saya dapatkan, tiba-tiba ada nelayan yang melintas. Spontan, saya pun menawari toman yang saya dapatkan. Tanpa penolakan, nelayan tersebut langsung mengiyakan tawaran saya.
ini dijual hidup ya bang? Dia kalau jual mati nggak laku? Berapa sekilo deh bang? Kilonya 20 ya mas sekarang? Segala bos, murah sekali. Di speed sebelah, rupanya ada umpan yang disambar. Fish on! Strike. Wah, sepertinya toman dengan ukuran cukup besar berhasil terperdaya oleh umpan buatan milik Eko. Melihat aksi Eko dalam melakoni pertarungan membuat saya agak sedikit khawatir nih. Benar saja, seekor toman babon berhasil naik ke atas speedboat. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap. Ketika mancing, saya sering bertemu nelayan lokal yang sedang memanen ikan hasil tangkapannya. Membuat saya penasaran untuk ikut warga lokal dalam mencari ikan biawan dengan menggunakan bubu. Hari ini saya sama Bang Buyung mau panen ya bang? Mau panen ikan biawan nih. Jadi dari kemarin saya cuma lihat ada orang-orang yang naikin. Nah ini sekarang saya mau ambil bubunya ke atas, mau angkat. Yang mana Bang Buyung? Depan sini kah? Oh ini. Ini kah bang? Inilah salah satu mata pencaharian warga yang tinggal di pinggiran sungai, yaitu sebagai nelayan bubu. Ukuran bubunya ternyata cukup besar dan berat. Setiap hari Buyung menaruh puluhan bubu di dalam sungai supaya hasil ikan tangkapannya juga banyak. Bubu merupakan alat tangkap ikan yang pasif, sehingga setelah dipasang harus ditinggal dulu selama 1-2 hari untuk diambil hasilnya. Wow, ternyata lumayan juga nih isi dari bubunya. Satu bubu biasanya terisi 2 hingga 5 kg ikan biawan. Perawakan ikan biawan, dia mirip-mirip ikan nila, mirip ikan betok juga, ya bang ya? Iya. Ya beginilah ikan biawan, ikan khas dari Sungai Riau sama Kalimantan. Kalimantan juga banyak nih biawannya dan namanya juga sama biawan. Ikan biawan hidup biasa dijual ke pengepul ikan dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Setelah kosong, bubu kembali diletakkan ke dasar sungai untuk kembali menjebak ikan biawan. Bubu biasanya diletakkan di dasar sungai yang ada ranting atau kayunya. Menurut Buyung, ikan biawan biasanya mencari makan dan berkumpul di tempat seperti itu. Umpan terus kami lempar, berharap mendapat ikan yang lebih besar. Oke, strike. Oh. Wih. Strike. Umpan slater yang dilempar Febri berhasil disambar sempurna oleh ikan. Dengan cukup tenang dan sigap, ia terus menggulung reelnya supaya ikan tidak masuk ke batang kayu yang ada di dalam sungai. Mantap Bro Febri. Wah, sepertinya mulai besar nih. Mancing mania, strike back, mantap. Gak usah deket-deketin ke sini, gak usah deket-deketin ke sini lah. Om Cepi. Wih, babon Om, ha. Beberapa sungai yang ditutupi oleh tumbuhan membuat kami harus melewati sungai kecil yang dibuat dadakan oleh warga. Sesekali speedboat harus ditarik manual sambil diarahkan menggunakan dayung. Cukup menguras tenaga memang, tapi inilah salah satu keseruan cerita jika kita mancing dengan teknik casting.
Setelah melewati sedikit tantangan alam, giliran Ali yang menunjukkan tajinya. Strike. Usaha Ali akhirnya terbayar dengan perlawanan dari Toman yang cukup lincah. Berbekal pengalaman yang mumpuni, seekor ikan target berhasil ia naikkan ke atas speedboat. Mantap, Om Ali. Mancing mania strike back. Mantap. Ikan toman dapat ditemukan di negara-negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, India, dan yang pastinya Indonesia. Kali ini saya mencoba peruntungan dengan menggunakan umpan top water. Fish on! Perlawanan ikan membuat saya harus turun dari speedboat agar ikan tidak lepas. Ganasnya perlawanan toman di pagi ini membuat saya sedikit kewalahan untuk menaklukkannya. Mendapat bantuan dari Ali, seekor toman jumbo berhasil saya naikkan. Beratnya mencapai 2 kilo lebih. Nah, ini toman emang salah satu ikan top predator ya di sungai-sungai. Jadi buat teman-teman kan kadang-kadang ada yang pengen relokasi, jadi tomannya dipindahin ke sungai yang lain yang belum ada tomannya. Tapi kalau menurut saya jangan, karena akan merusak ekosistem. Jadi kalau memang mau rilis di tempat kita dapat aja. Mancing mania strike back, mantap. Bukan dari speedboat saya. Kali ini umpan Febri yang kembali mendapat sambaran. Fish on! Wah, sepertinya ikan dengan ukuran besar juga yang berhasil ia dapatkan. Seekor toman akhirnya berhasil landed ke atas perahu. Sepertinya ikan saya masih menjadi yang paling besar nih. Setelah asik memancing, sekarang saya mau mengolah salah satu snakehead yang berasal dari sungai ini. Kita mau masak makanan khas, masakan khas dari Siak. Kita mau masak apa, Bang? Ikan kerandang gulai lomak. Ikan kerandang gulai lomak. Wah, dari namanya saja sudah sangat menggoda dan bisa dipastikan rasa masakannya bakal enak nih. Gak sabar nih mau icip. Ada satu bumbu yang bikin saya penasaran ya. Ini apa nih, Bang? Itu terong asam. Terong asam. Wah, ini bumbu uniknya nih, salah satu bumbu unik ini. Khasnya sini, Bang, ya, terong asam. Kita langsung bagi tugas nih. Bang Rahman menghaluskan bumbu, saya bertugas mengiris bumbunya agar lebih mudah untuk dihaluskan. Bumbu yang digunakan cukup simpel nih, yaitu rempah-rempah yang umum kita jumpai di dapur, ditambah terong asam. Setelah bumbu halus, saatnya memasak gulai lomaknya. Sudah selesai, Bang, bumbu, Bang? Sudah, ini udah selesai nih. Santannya Santan dulu ya? Ya, duluan. Pertama, kita masak santan dan air terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian masukkan bahan utamanya, yaitu ikan kerandang yang telah dibersihkan. Tambahkan juga daun kunyit agar rasa masakan semakin nikmat. Ini bumbunya. Beri tambahan garam dan penyedap bumbu supaya rasa gulai lomaknya lebih gurih. Oke. Aduk rata hingga bumbu menyerap.
dan ikan terendam kuah gulai. Sekedar info nih buat Strikeback Mania, ikan kerandang ini kadang bisa membuat alergi jika tidak cocok memakan dagingnya. Nah, buat yang belum pernah memakannya, saran saya coba sedikit dulu ya. Kita icip Bang ya? Ya. Bumbunya Bang ya? Boleh Om. Mantap Bang. Rasanya enak banget. Pedasnya dapat, gurihnya dapat pas pokoknya. Ayo Bang, cepet Bang, belum ya? Sedih sudah. Oh, lapar Bang. Lapar ya. Akhirnya gulai lomak ikan kerandangnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Nah, ini makannya udah jadi nih. Ini geran makan ada dua-duanya. Tidur. Tidur ya. Oke, nih saya kasih nasi satu-satu. Kita makan. Bang, ayo Bang. Wih, ternyata rasanya nikmat banget. Bumbunya meresap sempurna, membuat daging kerandangnya jadi lebih enak dan tidak terasa amis sama sekali. Bisa lihat sendiri kan, pada lahap banget makannya. Nih, sesuai sama namanya nih, gulai lemak ikan kerandang. Rasanya juga lemak banget, bumbunya nyerap banget, kerandangnya juga tebal banget dagingnya, jadi mantap banget. Ini juga kalau ikan kerandang ya, buat teman-teman yang hati-hati, kadang-kadang ikan kerandang itu nggak cocok Bang. Ada beberapa orang yang nggak cocok makan kerandang, jadi suka gatal-gatal gitu. Jadi buat teman-teman, kalau mau makan ikan kerandang dites dulu, jangan langsung banyak, ntar tiba-tiba gatal-gatal. Ikan kerandang juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, kandungan albumin pada daging ikan keluarga snakehead terkenal dapat mempercepat penyembuhan luka luar atau pasca operasi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tim Mancing Mania berkunjung ke perairan Cilacap, Jawa Tengah. Strike! Mancing Mania, Strike Back, mantap! Target kami hari ini adalah pelus, sejenis belut raksasa yang tinggal di dalam lubang-lubang sekitar muara. Ya, kali ini yang ikut dengan saya adalah Mahmud, alias mamah-mamah muda Cilacap dan nelayan sekitar. Sesampainya di lokasi, kami langsung gercep untuk menurunkan umpan. Caranya, kita wajib memperhatikan jenis lubang yang sedikit lebih besar dan memasukkan umpan potongan sidat kecil ke dalamnya. Oh ya, teman-teman, nih sekarang kita sebelum ke spot mancing, kita mau pasang dulu nih umpan-umpan buat pelus ya. Nah, ini ketemu salah satu lubang yang kita duga sarang pelus nih. Jadi kita mau pasang umpan. Ini umpan yang kita pakai sidat. Jadi kita mau coba pasang di sini. Para lady angler juga ikutan pasang umpan pelusnya, Mas Bro.
Mereka sangat yakin bahwa populasi ikan pelus di sekitar sini masih cukup tinggi. Ya, jika mencoba memasukkan umpan ke sebuah lubang besar. Strike! Wow, luar biasa. Jika dari tim Mahmud langsung strike. Ini dia target yang dicari Mas Bro. Ikan pelus adalah spesies ikan yang bentuknya menyerupai ular. Nah ini beruntung banget kita bisa langsung strike, nggak pakai nunggu-nunggu tadi, langsung masukin ke lubang dan bener aja ini sarangnya si pelus dan size-nya nih lumayan gede nih. Ganas banget ya, dan dia ini giginya tajam. Jadi tadi begitu kita strike langsung kita potong kepalanya biar nggak gigit-gigit. Sekilas, ikan ini mirip sekali dengan belut Mas Bro. Hanya struktur tubuh dan tulangnya yang berbeda. Mantap Cika! Pelus merupakan predator muara yang cukup ditakuti. Kekuatan dan kelincahannya bergerak di sekitar muara akan selalu mengancam ikan-ikan kecil dan berbagai jenis serangga. Lihat lagi gigi tajamnya yang mengerikan. Kita mesti waspada Mas Bro jika berurusan dengan ikan galak yang satu ini. Nelayan sekitar nampaknya tak mau kalah untuk mendapatkan sambaran. Dengan teliti, Pak Sumpiang dan Dodi menyisir seluruh area anak sungai untuk memasang umpan pelus. Tak disangka, akhirnya getaran pada senar pancing mulai terasa. Ya, Dodi strike! Mak, nyungudik ya Mak. Strike Mak. Temenan ke. Luar biasa perlawanan ikan pelus kali ini. Pak Sumpiang sampai harus turun ke air untuk memaksa monster pelus naik ke permukaan. Wow, top markotop Mas Bro. Akhirnya, pelus raksasa berhasil didapatkan. Luar biasa mantap. Ikan pelus hidup di dua jenis perairan, air asin dan tawar. Pelus dapat bertahan hidup di perairan dengan salinitas rendah seperti kawasan muara. Meskipun saat usia dewasa, mereka seringkali bermigrasi ke area laut. Tenang ke. Nyong ke. Angler sejati. Gue tenang gue. Size kira-kira panjangnya berapa tuh Mas? Ini 2 meter. 2 meteran. Ini yang terbesar hari ini didapat. Ini emang ternyata tim cowok-cowok lebih jago nih nyari-nyari lubang-lubang pelus atau sarang pelus nih. Gede banget monster. Mancing mania strike back, mantap. Setelah berhasil strike monster pelus laut, kami mau mencoba menyisir spot mancing di daerah sini. Nah, sekarang kita mau pindah ke spot mancing. Nanti sekitar siang-siang kita mau cek juga umpan-umpannya. Moga-moga ada strike lagi dari pelus. Mancing mania strike back, mantap. Walau matahari sudah tepat di atas kepala, kami tetap full senyum untuk menantikan strike selanjutnya.
Sesampainya di lokasi, umpan segera kita turunkan. Ini kita udah sampai di spot mancingnya nih, di Muara. Dan kita pakai umpan udang hidup. Baru sekali turun, umpan saya langsung dapat sambaran. Strike! Strike. Luar biasa, tarikan ikan cukup merepotkan. Pergerakan ikan tidak seperti biasanya, Mas Bro. Saya sambil menebak-nebak, ikan apa gerangan? Waduh, ternyata seekor ikan pelus yang menghajar umpan udang saya, Mas Bro. Pantas saja, tarikannya terasa berbeda. Nah, ini pelus pucuk, jadi beda sama pelus yang tadi pagi kita dapat nih. Yang ini nggak ada giginya, jadi cenderung lebih aman dipegang-pegang. Kalau yang tadi pagi giginya tajam-tajam. Dan ini si pelus pucuk ini dia hidupnya di kedalaman 2 meter dan di dalam lumpur, dia bukan berenang di air. Nah, ini tadi pakai umpan udang, dimakan juga nih. Padahal si pelus ini dia termasuk hewan nokturnal, dia biasa aktifnya malam. Cuman nih siang-siang gini, mungkin karena dia lapar, ada makanan di depan dia, dihajar juga nih. Lumayan nih size-nya nih. Dua Mahmud di samping saya ini tak mau menyia-nyiakan waktu. Umpan langsung dilempar ke titik potensial strike. Ya, Cika strike. Wow, ikan apa gerangan? Ayo tim Mahmud, cari lagi ikannya. Patah, Mbak. Tadi ikannya gede banget. Buset. Strike ikannya gede banget nih, sampai patah katanya, kata mbaknya. Mancing tak lengkap rasanya kalau belum kulineran lokal, Mas Bro. Kali ini saya dan tim Mahmud akan masak sebuah menu khas Cilacap dengan bahan baku pelus besar. Mantap! Ini pelus hasil mancing kemarin. Ini mau dimasak apa ini, Mbak? Bekecek. Bekecek. Pedes tuh ya, kayak cabainya banyak itu, Mbak. Iya. Oke deh, Mbaknya nyiapin bumbu, saya ngepotongin ini dulu ya. Iya. Bekecek adalah jenis bumbu masakan khas Cilacap yang bercita rasa pedas gurih. Kata brek berarti dijatuhkan, dan kecek yang artinya dicampur, sehingga punya filosofi bumbu rempah yang dijatuhkan dan dicampur jadi satu. Sudah kebayang belum nih? Paduan bumbu bekecek dan nikmatnya daging pelus. Yuk langsung saja kita masak, Mas Bro. Nah, ini pelus yang udah kita potong-potong, kita beri irisan jahe biar nggak amis. Nah, jahe ini juga bisa diganti sama jeruk, sama tetesan jeruk. Kita becek-becek, ini kita emas-emas. Sambil menunggu semua bumbu rempah dan cabai dihaluskan, pelusnya mau saya goreng garing dulu nih, Mas Bro. Proses menggoreng memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan teknik deep fry. Jika sudah matang, sekarang waktunya kita tumis bumbu bekeceknya. Aduk-aduk terus sampai menguning dan aromanya menusuk hidung. Jangan lupa juga, Mas Bro, masukkan beberapa lembar daun salam dan serai agar aromanya semakin wangi. Sebelum matang, tambahkan gula Jawa dan santan kental agar cita rasa gurihnya semakin kuat. Aromanya semakin mantap, Mas Bro. Setelah 20 menit, bumbu bekecek sudah matang nih.
Ikan pelus sudah menunggu untuk segera disantap. Tinggal masukin pelus nih, bumbunya udah matang. Akhirnya waktunya makan Mas Bro. Buat yang di rumah, langsung coba aja ya bumbu berkecek ala Mancing Mania Strike Back. Ini pelus berkecek khas Cilacap. Nah, ini sering masak ginian nih Mbak, menu ini? Sering. Emang pedes-pedes gini Mbak? Iya. Cabainya banyak ini. Nyemek. Ya udah, kita makan Mbak. Yo. Ya udah. Pelus punya cita rasa yang lebih enak daripada belut. Dagingnya lebih tebal dan lebih legit dikunyahnya. Apalagi kandungan gizi pelus juga sangat baik. Cocok buat lauk makan siang di rumah nih Mas Bro. Tonton terus Mancing Mania Strike Back setiap Sabtu dan Minggu jam 1:30 siang. Mancing Mania Strike Back, mantap!